Haleluya. Shalom Bapak Ibu kasih Tuhan. Halo. Shalom. Haleluya. Kita percaya kita ada di saat ini karena anugerah Tuhan. Amin. Kita sehat, kita kuat, kita ada di sini. Saya percaya di ibadah kedua ini Tuhan akan memenuhi bangku-bangku yang kosong, menarik jiwa-jiwa yang terhilang. Amin. Bersama-sama dengan kita semua di tempat ini untuk memuliakan Tuhan kita. Haleluya. Kita datang mengucap syukur pada pagi hari ini, pagi menjelang siang yang baik, yang cerah. Karena kita percaya semuanya karena kebaikan Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami ada di tempat ini, di tempat yang benar, di tempat yang baik Tuhan. Yang menyerahkan hidup kami, menyerahkan hati kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan Yesus, Dia hadir di sini. Dia ada buat kita semua. Dia bertahta atas pujian kita dengan tulus, dengan rendah hati yang mau menyembah Dia. Kami bersyukur Tuhan. Mari angkat pujian ini yang mengatakan saat pagi hari. Saat pagi hariku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan segenap hati. Saat pagi hariku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan segenap hati. Sebab Kau Allah Maha Kudus, Ku-Tiga, Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinan-Mu Tuhan. Haleluya. Kami datang lagi Tuhan. Saat pagi hariku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri. Kami mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan senang
diri kami di hadapan Tuhan. Karena hanya Tuhan yang dapat ditinggikan. Kami percayakan hidup kami di dalam tangan Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, kami mendapat pengharapan baru. Kami mendapat harapan yang penuh dengan kemenangan Tuhan. Untuk itu Tuhan, saat ini saat yang baik Tuhan. Saat yang baik kami mengucap syukur. Saat yang baik kami berterima kasih buat setiap kebaikan Tuhan yang tidak pernah berubah, yang selalu ada di saat kami membutuhkan. Di setiap musim yang kami lewati di hidup kami, hanya satu nama yang setia, nama Yesus. Nama Yesus yang di atas segalanya. Untuk itu Tuhan, pagi hari ini kami bersuka cita, kami bersorak-sorai, kami mau mendirikan nama Allah, nama Yesus yang dapat ditinggikan. Untuk itu Tuhan, hadirlah di sini Tuhan, urapi kami sekalian Tuhan, urapi kami dengan bangku yang baru, sehingga kami nanti beribadah dengan baik adanya Tuhan. Dan kami percaya kami pulang tidak akan dengan sia-sia Tuhan. Kami mendapat kemenangan daripada Allah saja. Untuk itu Tuhan, berkati ibadah kami pada siang hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang bersuka cita katakan amin. Semua yang bersuka cita katakan amin. Amin. Haleluya. Coba kasih tos kanan kirinya. Coba lihat. Semuanya penuh dengan sukacita Tuhan. Amin. Haleluya. Tetap makin berdiri Bapak Ibu kasih Tuhan. Kita mau bersorak-sorai buat Tuhan kita yang tidak akan pernah berubah. Amin. Karena Dia gunung batu kita. Amin. Haleluya. Sambil bertepuk tangan buat Tuhan kita. Kita percaya kemenangan Tuhan disertakan di sini di gereja kita. Haleluya. Katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatan.
tidak akan pernah pergi dari kita semua. Haleluya. Kembali kita siapkan hati kita buat Tuhan. Tuhan di atas segalanya, Allah yang luar biasa, Allah yang selalu ada di hidup. Kami bersyukur, kami kembali bersyukur. Engkau baik. Bagi hari ini kami datang Tuhan, membawa setiap beban hidup kami, membawa setiap pergumulan hidup kami, karena kami tahu sekeliling kami mungkin mengecewakan kami, tapi ada satu pribadi yang tidak pernah mengecewakan, yaitu Yesus. Dia tidak akan pernah tinggal diam di saat kita terjatuh. Tangannya akan selalu siap untuk mengulurkan. Dimanapun kita jatuh, tapi tidak sampai tergeletak. Kami bersyukur Kau baik. Kita nyatakan pujian dalam segala hal. Janjinya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Katakan kembali pujian di dalam segala hal. Janjinya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Meskipun 1000 tangan manusia menarikku jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Benar Tuhan, kami tahu dan kami percaya bahwa hanya Tuhan yang membela kami. Hanya Tuhan yang tahu isi hati kami. Sekalipun mereka Tuhan menyalahkan kami, menjatuhkan kami, mengecewakan kami, tapi kami hanya menaruh pengharapan kami di dalam Tuhan. Dan Tuhan yang akan memberikan kemenangan buat kami semua. Kami bukan hanya bernyanyi lewat lidah kami Tuhan, tapi kami mau menyatakan dengan iman kami. Pujian ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kembali naikkan pujian ini. Bahwa di dalam segala hal janjinya tidak akan pernah berubah.
Percayalah Tuhan yang bela. Percayalah Tuhan yang bela. Tuhan yang bela. Haleluya. Tanganmu sanggup membela kami, Tuhan. Tanganmu sanggup membela kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Segala pujian, hormat, syukur bagimu Tuhan. Inilah pernyataan iman kami bahwa Tuhan pasti bela hidup kami saat kami berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur buat ibadah raya kedua hari ini. Kami nyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami sudah memuji menyembah Tuhan. Tiba saatnya kami dengar berita firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami. Sungguhnya kami adalah hamba-hamba-Mu yang mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya mari kita katakan bersama. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, sekarang duduk kembali Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di rumah Tuhan, dan selamat beribadah juga buat Bapak Ibu yang mengikuti ibadah secara online di dalam ibadah raya kedua hari ini. Haleluya, puji Tuhan. Secara khusus saya selalu kembali sidang mengucapkan terima kasih karena acara ibadah pemberkatan nikah dan resepsi pesta pernikahan dari salah seorang saudara kita, Saudara Stefanus Kristianto, pemain musik kita, sudah bisa berlangsung dengan baik ya. Dan saya dengan keluarga baru tadi pagi sampai ke Tangerang ini ya. Tadi pagi ya, jadi bersyukur kepada Tuhan dalam perjalanan yang tidak mudah, tapi tetap semangat untuk kita beribadah kepada Tuhan. Jadi, terima kasih karena Bapak Ibu sudah berdoa dan juga memberikan perhatian sehingga Saudara Stefanus menitipkan salam untuk Bapak Ibu sekalian, dan terima kasih untuk semuanya sehingga semua sudah bisa berlangsung dengan baik kemarin sore. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Hari ini kita mengucap syukur kepada Tuhan. Dalam ibadah raya kedua ini, tema gereja kita di bulan ini adalah berjalan bersama dengan Tuhan setiap hari. Dan ini menjadi judul renungan firman Tuhan hari ini. Mari kita akan buka dalam kitab Yesaya pasal 43 ayat 1 sampai dengan 7. Saya ingin membacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu Saudara sekalian bisa melihat juga di Alkitab atau di layar LCD yang ada di depan. Demikianlah firman Tuhan, Allah adalah satu-satunya penebus. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel juru selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Seba sebagai gantimu. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur, dan aku akan menghimpun engkau dari barat.
Aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh, dan anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Haleluya. Kalau kita melihat kembali apa yang dinyatakan oleh Nabi Yesaya di dalam kitab Yesaya 43 sebanyak 28 ayat ini, maka kita bisa melihat bahwa inilah pengakuan iman yang sungguh dari Yesaya yang menyatakan tidak ada Allah yang lain. Baginya Allah adalah penebus satu-satunya. Baginya Allah yang dia percaya adalah Allah yang menyertai kehidupannya. Dan Yesaya di balik pengakuan imannya ini, dia menyatakan komitmennya untuk mengikuti atau melangkah bersama dengan Tuhan dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau bicara berkenaan dengan mengenai berjalan bersama dengan Tuhan, ada sebuah gambaran. Di tahun 2014, ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, Pak Jokowi terpilih menjadi presiden. Siapakah Pak Jokowi itu? Ya, Bapak Joko Widodo dulu pernah menjadi wali kota di Surakarta atau di Solo 2 periode, ya. Lalu jadi gubernur DKI sebentar, ya, lalu karena ikut dalam pemilihan presiden dan akhirnya terpilih menjadi presiden sejak tahun 2014 dan sekarang periode yang kedua. Nah, satu strategi kepemimpinan dan pelayanan beliau yang luar biasa itu adalah belusukan. Ya, belusukan itu apa? Jadi pergi mengunjungi masyarakat, pergi ke lapangan untuk melihat kebutuhan di lapangan. Pada waktu menjadi wali kota, beliau keluar masuk gang, desa, kelurahan, kampung yang ada di Solo atau Surakarta. Tapi pada waktu ada di Jakarta, jadi gubernur, sudah nggak mungkin. Pasti perginya keluar masuk gang Jakarta. Nah, sekarang jadi presiden, rupanya beliau juga nggak berubah, ya. Orang tetap sama, belusukan juga, cuma kapasitasnya lebih luas. Pergi ke Sumatera, ngecek proyek pembangunan negara yang dilaksanakan di sana, lalu lihat masyarakatnya Sumatera dan sebagainya, ya. Baru-baru ini pergi ke Kota Serang juga untuk ngecek satu bendungan di Kota Serang dan berjumpa dengan para petani yang ada di Kota Serang dan sebagainya, ya. Nah, sudah jadi presiden, jadi banyak orang salut dengan beliau, ya. Nah, ada pengalaman. Saya berjumpa dengan salah seorang yang dulu jadi Paspampres, ngobrol. Apa enaknya Pak jadi Paspampres, pasukan pengawal presiden, Pak Jokowi? Dia bilang, waduh lebih banyak saya di-upgrade, dilatih lebih lagi katanya. Supaya tupoksi Paspampres itu kan bukan hanya melindungi Pak Presiden, ya, tapi mengikuti kemana Presiden pergi. Jadi nggak dibalik, bukannya Pak Jokowi yang ikut Paspampres, tapi Paspampres yang ikuti Pak Jokowi, ya. Salah satu pengalamannya adalah ketika sudah ada jadwal makan siang di restoran A, tapi sampai di kota itu, ya, waktu jam makan siang, Pak Jokowi bukannya masuk ke restoran yang sudah dijadwalkan, tapi dia lihat warteg, masuk ke warteg. Waduh. Jadi apa yang terjadi? Kelabakan Paspampresnya. Karena biasanya kalau untuk protokol presiden, ya ruangan harus disiapkan, harus dinetralisir dulu, ya. Sebab kan tidak mungkin begitu saja, ya. Dilihat, biasanya kalau presiden mau datang juga dicek kursinya, ya. Begitu, bahkan sampai ada tim gegana bom, begitu ya, supaya aman, gitu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi inilah seperti gambaran hidup kita.
seperti pampres yang mengikuti presidennya, kita ini harus mengikuti, harus berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Kemana Tuhan mau ikut, bukan Tuhan yang suruh ikut kita, bukan Tuhan yang nuruti perjalanan hidup kita, tapi kita harus ikut berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Nah, kalau bicara mengenai jalan, ada dua, ya, yaitu jalan Tuhan, God's way, ya. Nah, kalau di dalam jalan Tuhan, maaf, itu ada solusi berikutnya, ada perjalanan berikutnya, ada jalan keluar. Tetapi kalau mawe, jalan kita seringkali kita melihatnya itu jalan buntu, ya. Nah, cara hidup kita yang berjalan bersama dengan Tuhan sangatlah berbeda dengan cara hidup orang yang tidak berjalan bersama dengan Tuhan. Sangat kita bisa lihat bedanya, ya. Mungkin kita tidak tahu apa saja yang akan kita hadapi esok, namun kita dapat menikmati perjalanan hidup ini tak kala berjalan bersama dengan Tuhan. Kita berjalan ke arah yang benar bila kita berjalan bersama dengan Tuhan. Nah, ada pertanyaan, apakah yang akan kita alami saat kita berjalan bersama dengan Tuhan? Dari pembacaan kitab Yesaya 43, maka saya mendapati ada 3 kebenaran yang prinsip. Yang pertama, Tuhan menjamin perjalanan hidup kita sesuai panggilannya. Seperti yang dikatakan dalam ayat yang pertama sekali saya bacakan. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan, yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Ishak. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Jadi kalau kita bisa lihat Yesaya, dia jujur bahwa dia mendapatkan panggilan dari Tuhan. Sesungguhnya kalau kita bisa membaca selanjutnya, maka kita bisa menyimpulkan bahwa panggilan ini adalah panggilan sesuai dengan kemana Tuhan akan bawanya pergi. Apa yang dilakukan oleh Tuhan itu harus diikuti, diteladani. Kalau kita bisa melihat panggilan kekristenan yang utama adalah kita mengambil, ya, bagian dalam penderitaan Kristus. Kalau kita bisa melihat dalam Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Anak tunggal dari Bapa di sorga diutus ke dunia, bukan untuk menjadi raja yang terbesar di muka bumi. Dia raja dan segala raja, tapi dia harus menjadi korban, mati dan sekali salib, menjadi tebusan bagi semua manusia. Itu adalah sebuah penderitaan, dan kita mengambil bagian dalam panggilan itu. Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan, pastikan kita melangkah dalam hidup kita bersama dengan Tuhan. Ini yang terpenting. Berjalan bersama dengan Tuhan bukan siapa lebih cepat, siapa lebih lambat, tapi siapa yang menikmati prosesnya. Jadi proses panggilan kita mengikuti Tuhan ini menjadi sesuatu yang memang harus kita perjuangkan dari hari ke hari, ya. Tetapi janji Tuhan luar biasa buat kita. God will guide your step. Tuhan akan menuntun langkah-langkah kita, ya. Apa yang dikatakan dalam Mazmur 37 ayat 23, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Ada lagunya ini. Tuhan menetapkan langkah yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Ya. Nah, mari kita belajar dalam kisah kehidupan sehari-hari. Pada waktu
karyawan Abraham dan karyawan Lot, mereka bertengkar gara-gara rebutan air. Ya, namanya Abraham waktu keluar dari Ur Kasdim menuju ke tanah perjanjian yang Tuhan berikan, yang Tuhan janjikan itu bawa keluarga besar, bawa ternaknya ribuan, sehingga banyak karyawan. Nah, di antara itu mereka harus mencukupi kebutuhan minum dari ternaknya, sehingga karyawan dari Lot, keponakan dari Abraham, harus bertengkar rebutan air. Rupanya rebutan mengenai pendapatan itu sesuatu hal bisa memecah belah ya. Kalau beda pendapat harusnya tidak memecah belah. Nah gitu ya. Ada teman saya bilang kalau beda pendapat nggak masalah, kalau beda pendapatan itu masalah katanya. Jadi akhirnya Lot bilang, paman, sebaiknya sekarang kita berpisah katanya. Lalu Abraham bilang, oke lah kalau begitu, kamu pilih daerah yang mana? Dia pilih tanah-tanah yang subur di seberang selatan Sungai Yordan. Ya, memang secara kasat mata kelihatan itu banyak pohon, ya, wah luar biasa, gandum melimpah. Dan tetapi ya Abraham mengalah, ya sudahlah, aku terima yang sebelahnya di utara. Daerah utara itu daerah gersang, kering. Tapi Tuhan yang diikuti, Tuhan yang memanggil Abraham adalah Tuhan yang setia. Abraham ikut panggilannya saja. Dan yang luar biasa, justru daerah yang gersang itu dijadikan daerah yang subur. Ya, sampai ke Kanaan itu daerah yang subur. Tetapi daerah yang subur justru dibinasakan oleh Tuhan, dihancurkan karena kejahatannya. Di antaranya adalah Sodom dan Gomora. Kan Lot tinggal di Sodom dan Gomora. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita penuhi panggilan kita, ikut Tuhan Yesus. Amin. Bukan karena janji kalau ikut Tuhan Yesus pokoknya nanti kamu kaya. Nggak ada, itu nggak benar. Kalau ikut Tuhan Yesus pasti duitmu banyak, itu nggak benar janji itu. Amin. Tapi yang jelas kalau ikut Tuhan Yesus, kita penuhi panggilan ikut Tuhan Yesus, urusannya kita dengan Tuhan. Amin. Tuhan akan menjadi juru salah satu-satunya. Dia pasti akan menolong kehidupan kita. Yang kedua yang akan kita alami adalah Tuhan menyertai perjalanan hidup kita saat bersamanya. Dalam Yesaya 43 ayat 2 dan 3, apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel juru selamatmu. Aku menebus engkau dari Mesir dan memberikan Ethiopia Seba sebagai gantimu. Kalau kita bisa lihat di sini, berjalan dengan Tuhan berarti kita berjalan di jalan yang dilewati Tuhan. Kalau jalan itu dilewati Tuhan, adalah jalan yang dalam penyertaan Tuhan. Waktu Yesaya mengatakan menyeberang air, aku akan menyertai engkau, apakah benar? Nah, sudah dialami oleh bangsa Israel, betul? Keluar dari Mesir, melewati sungai, Laut Merah itu. Laut itu terbelah menjadi dua, betul? Mereka berjalan melalui air, luar biasa. Sampai hari ini belum terulang itu Bapak Ibu. Kecuali kalau Mas Royo melewati air minum baru bisa. Tapi kalau air laut nggak bisa, ya. Gitu ya. Gitu ya. Kalau melewati air minum bisa, air laut tidak bisa, ya. Nah itu tangan Tuhan luar biasa. Lihat lagi, berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Apa benar? Sudah pernah dilakukan oleh Tuhan. Ketika Sadrak, Mesak, dan Abednego dimasukkan ke dapur api yang menyala, ya, ke algojonya kena sedikit apinya mati, terbakar. Mereka hidup, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Karena apa? Mereka disertai oleh Tuhan. Banyak yang lain, ya. Janji dan Tuhan luar biasa dalam Ulangan 51:8, sebab Tuhan dia sendiri akan berjalan di depanmu.
Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Mari kita jangan kecewa dengan Tuhan. Ya, kita nggak patut kecewa dengan Tuhan. Tuhan nggak pernah mengecewakan kita. Amin. Sesungguhnya kita kecewa dengan diri kita sendiri. Karena diri kita yang mengecewakan diri kita sendiri. Nah gitu ya, yang benar itu. Orang lain nggak mengecewakan kita. Kenapa kita kecewa dengan orang lain? Karena pengharapan, tuntutan kita, ekspektasi kita kepada orang tersebut terlalu tinggi. Nah begitu kira-kira. Dalam rumah tangga begitu kadang-kadang. Ya, bilang suami, saya kecewa sama kamu mah. Nih, mam, mak, apa lagi bahasanya? Ya, sayang, beb. Loh kenapa suami bisa kecewa? Salah itu. Padahal istrinya adalah manusia biasa yang sudah pasti tidak bisa memenuhi semua kebutuhan dari suaminya, betul nggak? Ya, nah itu jadi para suami harus belajar, jangan menuntut lebih dari istri. Sebaliknya juga para istri, para ibu juga jangan menuntut lebih dari suami. Amin, haleluya. Dalam Kejadian 28 dan 15, sungguhnya aku akan menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Jadi sepanjang Alkitab, ya, dari Kejadian sampai dengan Wahyu, janji mengenai pernyataan itu banyak sekali, Bapak sekalian. Dimanapun kita berada, dijanjikan bahwa Tuhan akan menyertai. Kalau Tuhan berjanji menyertai, Dia pasti menyertai kita. Amin. Karena Tuhan yang kita percaya, Dia Immanuel. Ya, God with us. Dia Tuhan beserta dengan kita. Di padang gurun yang kering gersang tetap ada harapan. Bila bersama dengan Tuhan dalam pergumulan hidup, janganlah bimbang, bersama Yesus selalu ada pertolongan. Tuhan menyertai di sepanjang musim dalam hidup kita tahun ini. Kita akan melihat perkara ajaib dan mujizat Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Saya ingat betul bagaimana Tuhan menyertai orang Israel. Waktu malam hari ada tiang api. Malam hari itu dingin luar biasa. Ya, dingin karena di padang gurun itu suhunya luar biasa, dingin sekali. Tapi Tuhan kasih penghangat tiang api. Mereka bisa menempuh perjalanan. Pada waktu siang hari Tuhan siapkan tudung, payung, tiang awan. Mereka bisa berteduh, menempuh perjalanan di panas matahari yang luar biasa. Ya, nah. Kalau ingin merasakan suhu apakah panas atau dingin, Bapak Ibu yang biasa tinggal di daerah yang berbeda suhunya pasti bisa merasakan. Misalnya saya berasal dari kampung yang notabene di Jawa Tengah itu panas. Ya, begitu saya belajar tinggal di Kota Malang, Jawa Timur yang di era tahun 1995 itu dingin luar biasa. Jam 3 sore pun saya harus pakai jaket dingin, Bapak Ibu. Ya, karena saya berasal dari daerah panas, bisa merasakan itu. Ya. Jadi penyertaan Tuhan itu luar biasa sekali. Ya. Nah, yang ketiga, apa yang akan kita alami? Tuhan menyatakan kemuliaan di dalam perjalanan hidup kita. Ayat yang ke-6 dan 7, firman Tuhan mengatakan, aku akan berkata kepada utara, berikanlah. Dan kepada selatan janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh, dan anak-anakku perempuan dari ujung bumi. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Yang terpenting bagi Tuhan adalah kemuliaannya di tempat yang dicapai, yaitu saat kita berjalan bersama dengan Dia. Kita bisa mengalami kemuliaan Tuhan saat kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Saya ingat betul dulu saya punya orang tua kedua. Dia janji kepada saya begini, kalau Eko kamu ikut saya, nanti kita sampai di sebuah warung makan, kamu boleh makan apa aja. Nah gitu ya, benar. Saya ditraktir makan.
Tapi kalau kamu nggak ikut saya, belum tentu kamu makan. Betul juga, saya ikut orang lain nggak makan gitu ya. Nah, kalau manusia saja bisa ngomong begitu, Tuhan apalagi, ya Tuhan apalagi, lebih lagi. Yesaya 42 ayat 8, aku ini Tuhan, itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain atau kemasyuranku kepada patung. Ini menjadi sebuah komparasi perbandingan yang luar biasa. Bahwa saudara saya sangat mulia, berharga di mata Tuhan, sangat spesial. Sehingga kemuliaan Tuhan itu hanya dinyatakan buat kita, bukan untuk benda-benda mati seperti patung ini. Ya, jadi berbahagialah Bapak, Ibu, dan saya. Amin. Tuhan akan menyatakan kemuliaannya di tengah-tengah kehidupan pribadi, keluarga, di dalam bisnis, di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan. Jika kita mengalami kemuliaan Tuhan, maka kita akan semakin kuat melakukan perjalanan hidup bersamanya. Kemuliaan Tuhan yang dinyatakan itu menjadi sebuah kenangan yang tidak bisa terlupakan. Ya, kalau kita belajar dari Yesaya, ya, dia bisa melihat bagaimana kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam kehidupannya, dan itu membuatnya diteguhkan imannya, sehingga dia bisa mengatakan engkau Tuhan benar, satu-satunya Allah yang menebus hidupku. Wah, luar biasa ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau ada di antara Bapak Ibu, ya, misalnya sedang menempuh sebuah perjalanan, ya, lalu Bapak Ibu ketemu dengan orang yang notabene sudah 10 tahun lamanya gak ketemu. Lalu orang itu bilang, ayo mampir rumahku. Wah, di rumahnya Bapak Ibu bilang, masih ingat gak 10 tahun lalu kita ketemu? Ya, kamu kasih hadiah padaku, ini sekarang aku kasih hadiah padamu. Wah, tidak disangka-sangka bisa memberikan hadiah begitu. Ya, ini hanya contoh saja. Dan Bapak Ibu pasti tidak akan lupa itu. Wah, sudah 10 tahun gak ketemu, begitu ketemu kasih hadiah. Itu menjadi sebuah kenangan yang tidak terlupakan. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, marilah kita akan mengingat bagaimana Tuhan menyatakan kemuliaan dalam kehidupan kita. Dalam Mazmur 84 ayat 6-8, berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubungi dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Wah, luar biasa. Di sana digambarkan di tengah kedukaan, penuh dengan air mata, tapi justru akhirnya berjalan semakin lama semakin kuat, karena ada sesuatu yang dinyatakan oleh Tuhan dalam hidupnya. Di sana dikatakan menyelubungi dengan berkat, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Wah, luar biasa ya. Dalam perjalanan kami pulang dari Banyumas kemarin siang, ya, lalu memilih jalan yang lain karena jalan utara itu macet, banyak perbaikan. Jadi tanpa pertimbangan, rupanya sisi 2 jam ya, karena harus muter kan, kalau lewat selatan dari Banyumas begitu ya, Nagrek. Anak-anak nggak kuat fisiknya, karena kalau jalanan Nagrek dari Lumbir sampai masuk Ciamis ya, Tasik, Nagrek itu kan gunung-gunung ya. Jadi anak yang paling kecil juga mual begitu ya. Dan yang anak laki yang kedua juga mual juga begitu ya. Nah, seperti itu. Jadi tidak mudah perjalanan itu. Tapi yang luar biasa, bagaimana penyertaan Tuhan itu dinyatakan ya. Ini ada Boboyo ya, sudah sampai masuk ke Tangerang jam 11 malam. Saya tanya, mau ambil sepeda motor nggak di sewa? Ambil om, ya sudah, kita anterin ke sewa dulu.
Ibu Gembala tanya, berani nggak masuk ke dalam? Ya Bapak Ibu, kan tempat sewaan itu masih harus jalan kaki lagi. Berani, tante, ya sudah ya gitu ya. Kita drop, kita tinggal. Makanya Purwoyo udah muncul pagi ini, ya puji Tuhan. Itu menjadi satu bukti bagaimana Tuhan menyertai kita. Bagaimana Tuhan bisa menyatakan kemuliaannya buat kita. Penyertaan Tuhan dengan berkatnya itu tidak harus, berkat Tuhan itu nggak harus materi uang yang banyak, nggak harus benda-benda yang kita punya. Kesehatan, sukacita, damai sejahtera itu berkat Tuhan. Amin. Saya bisa kuat setir, itu berkat Tuhan. Ya, itu Bapak Ibu sekalian. Padahal mata saya kalau nggak pakai kacamata pun lihat jauh sudah rabun rasanya. Ya, semalam saya lihat turun naik gunung itu lampu doang, begitu deket truk bawa sekalian begitu ya, kan bahaya ya. Tapi saya diem aja nggak ngomong. Kalau ngomong kan yang di mobil pasti pada takut, waduh begitu ya, seperti itu ya. Nah, jadi ini kan kacamata baca, bukan kacamata melihat begitu ya. Tapi Tuhan menyatakan kemuliaannya, bisa sampai di sini dengan selamat dalam keadaan tubuh yang sehat juga. Amin. Jadi saya percaya, dan marilah kita akan percaya terus bahwa saat kita berjalan bersama dengan Tuhan, ini menjadi panggilan yang harus kita gumuli terus. Kita perjuangkan dalam Tuhan, dan Tuhan menyertai, dan Tuhan akan menyatakan kemuliaan dan perjalanan hidup kita. Tuhan memberkati kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Kami berdoa bersama-sama dengan umat-Mu di tempat di rumah Tuhan ini. Mereka yang mengikuti ibadah secara online juga. Kami mengambil keputusan pada hari ini bahwa kami mau berjalan bersama dengan Tuhan. Kami percaya ini menjadi panggilan yang harus kami perjuangkan. Panggilan mengikuti Tuhan sepenuhnya sepanjang hidup kami. Dan pasti kami percaya Tuhan menyertai kami. Tuhan menyatakan kemuliaan-Nya. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan untuk hari ini. Kami berdoa menyerahkan umat-Mu ke dalam tangan kuasa-Mu. Kalau di antara mereka yang sedang memiliki pergumulan secara khusus, Tuhan Kau berjanji, Tuhan Kau menyertai. Penyertaan Tuhan dinyatakan dengan kuasa-Mu dalam hidup mereka dalam nama Yesus. Mujizat-Mu dinyatakan dalam hidup mereka dalam nama Yesus. Kalau di antara mereka yang sementara mengambil keputusan untuk sungguh-sungguh ikut Tuhan, mereka mengalami sakit. Oh Tuhan, kami berdoa, pertolongan Tuhan datang ke dalam hidup mereka, dan oleh bilur darah Yesus Kristus yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Tuhan terima kasih. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah firman-Mu akan menerangkan dalam hati kami yang terdalam, sehingga kami akan bertumbuh hidup bersama dengan Tuhan. Sehingga setiap hari kami berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan tolong kami. Tuhan memberikan kemampuan, kekuatan yang baru bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan akhirnya kami bisa menyenangkan hati Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Nanti pengumuman akan disampaikan oleh Pak Wawan, Bapak Ibu sekalian, dan kita akan memberikan persembahan untuk siang hari ini. Nanti saya minta kepada Saudari Meta dengan Saudari Meta sendiri ya, dengan Saudari Kasih nggak apa ya, juga Kasih, Karen, bisa maju ke depan untuk mengedarkan kantong persembahan. Kita akan berdoa. Setelah persembahan nanti persembahan akan disampaikan Tuhan oleh Pak Wawan mengenai kegiatan sepekan kita hari ini ya, sepanjang sepekan minggu ini Bapak sekalian ya. Puji Tuhan. Sekali lagi kita akan berdoa supaya Tuhan akan memberkati. Tuhan terima kasih. Berdoa mengucap syukur buat berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan terima kasih. Sebentar kami akan belajar bersukacita memberi untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan memberkati
setiap orang yang memberi. Ya, Bro menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu, biar pekerjaan Tuhan semakin diperluas. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Baik kawan. Ya, sahur bisa menambahkan rahmat terus makan. Selamat datang bagi yang baru pertama kali beribadah di GCA Cita Raya. Kami senang dan merasa diberkati dengan kehadiran saudara. Jika Anda belum mempunyai tempat ibadah, maka kami mengundang bersama kami sampai dalam ibadah di Cita Raya ini. Untuk lihat sepekan, Selasa sampai dengan Kamis, tanggal 21 sampai 23 Juni 2022, ada komunikasi pastoral online atau onsite. Pada Jumat 24 Juni pada pukul 17.15 jam 7 malam adalah latihan persiapan ibadah raya hidup, dan pukul 8 ada MPD onsite, dan kita akan ibadah 2 kali, jam 8 dan jam 10. Untuk yang melayani ibadah raya Minggu tanggal 26 Juni jam 8 pagi, untuk pengkhotbah Pendeta Elena Widiarto, pujian Ibu Apen, singer Saudara Andi dan Saudara Tabita, untuk musik Saudara Esa, Boyo, Yuda, dan Bapak Anto. Untuk menerima tamu Bapak Suryadi dan Ibu Iwit, dan tim tunas remaja. Untuk peletan Ibu Yena dan Ibu Lis Kumarsi. Untuk soundman listrik Saudara Ali. Untuk radio operator Saudara Arya. Untuk live streaming Saudara Yudhiskia. Untuk pengumuman Bapak Rusdi. Doa syukur Bapak Beli, dan doa advokat Bapak Pendeta Rudi Matianus. Untuk ibadah raya yang kedua pukul 10, khotbah PLT Bapak Amin, pujian Ibu Ririn, untuk singer Saudara Andi Sabudi dan Saudari Tabita, untuk pemusik Saudara Esa, Woyo, Yuda, dan Bapak Anto. Untuk penerima tamu Bapak Hero dan Ibu Wanti, dan tunas dan tim tunas remaja. Untuk koletan Saudari Stefani dan Saudari Chelsea. Untuk soundman istri Bapak Asep dan RD operator Saudara Lornya dan Saudari Geisha. Untuk live streaming Saudara Yudea, dan pengumuman Ibu Lia Kristian dari Udah Berkat Pendeta Aliania. Dan demikian pengumuman dari sumber hati. Saya serahkan kepada yang atas. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, ada titipan dari panitia, ya. Jadi terima kasih Bapak Ibu sekalian untuk tahun ini. Yang pertama, bahwa kita akan mengadakan ibadah gathering perayaan, ya, keluarga besar GCA Cita Raya di bulan Desember di Kota Lembang, Bandung, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian yang akan ikut, ya, jadi bisa meringankan untuk biaya keistakan sendiri pribadi atau keluarga dengan cara menabung. Jadi dipersilakan setiap minggu boleh, ya, 2 minggu sekali boleh menabung nanti kepada Ibu Ria atau Ibu Indi, ya. Dan kalaupun nanti ada kelebihan dari tabungan itu akan dikembalikan bagi Bapak Ibu yang menabung, ya. Ya, anggap itu sebagai uang saku atau uang jajan begitu, ya. Jadi dari pengalaman gereja kita ini akan bisa dilakukan bersama-sama, ya. Lalu yang kedua adalah Bapak Ibu sekalian, dalam rencana pembangunan dan renovasi gereja kita tahap yang kedua, puji Tuhan, minggu yang lalu sudah diambil janji iman, ada 12
orang dan pribadi ya. Jadi dan jumlah yang diambil itu ada 10.600.000 ya. Jadi ada 500.000 itu adalah tamu ya. Jadi waktu itu saya tidak menyampaikan ke BPG karena kalau tamu nanti takutnya bagaimana begitu ya. Dan janji iman Bapak Ibu sekalian itu adalah iman dari Bapak Ibu sekalian jemaat kepada Tuhan. Jadi mari kita melatih iman kita ya untuk menyokong pekerjaan Tuhan. Jadi janji iman tidak akan pernah ditagih oleh tim panitia ya. Jadi tetapi dari pengalaman 3 tahun lalu ya, itu mayoritas jemaat 98% mengambil janji iman dan itu terpenuhi luar biasa. Bahkan ada beberapa keluarga 50% dari keluarga pribadi itu melewati janji imannya malah dari apa yang dijanjikan. Waktu itu ada yang janji iman 1 juta malah dia bisa menjanji iman 3 juta. Wah, luar biasa ya. Dan seterusnya Bapak Ibu sekalian. Saya percaya Bapak Ibu tadi masuk ke komplek gereja kita sudah ada tembok yang dibongkar ya. Dan itu mempengaruhi pintu gerbang kita harus bergeser. Ya, jadi marilah kita akan memperhatikan lebih rapi lagi ruangan ibadah kita, gereja kita. Nanti akan dibangun 2 toilet yang lebih rapi, lebih bersih, lebih sehat ya. Jadi Bapak Ibu ada berapa yang sudah kalau masuk di ruang toilet itu bergumul berjuang, tidak bisa lagi jongkok, bisanya duduk begitu ya, termasuk saya begitu. Sehingga kalau nanti ada toilet yang duduk bisa cukup nyaman juga, khususnya untuk yang sudah sepuh-sepuh atau untuk yang senior begitu kira-kira ya. Jadi Bapak sekalian nanti kita akan bersama-sama berkotong dan marilah kita akan doa sama-sama. Jadi kalau di antara Bapak Ibu yang belum mengambil janji iman, nanti bisa mengambil 1 lembaran ya, 1 lembaran warna kuning. Bapak Ibu bisa bawa pulang dulu, doakan, lalu tulis ya. Janji iman ini bisa dipenuhi sekaligus, bisa juga dicicil, diangsur ya sampai dengan Desember ya Bapak Ibu sekalian. Dan kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Selamat ulang tahun kepada Saudara Ali Krisyanto ya. Bisa berdiri Saudara Ali, puji Tuhan. Ini nanti akan melangsungkan pernikahannya di bulan Oktober. Jadi ya, nah begitu. Ini banyak yang antri nih, ya waiting list ini. Tahun depan sudah ada yang mendaftar 2 pasang ya. Jadi bisa lagi tambah lagi begitu ya. Dan biarlah kita akan doakan supaya Tuhan memberkati berlimpah-limpah. Baiklah, kita akan beri bersama-sama. Kita akan mengakhiri ibadah kita dan berdoa kepada Tuhan pada siang hari ini. Tuhan, terima kasih buat kebaikan-Mu. Kami bersyukur untuk Indonesia, bangsa kami yang kami cintai, Provinsi Banten. Kami menyerahkan Tangerang kota kami. Hujan pertobatan, hujan keselamatan turun dan jiwa-jiwa terhilang diselamatkan oleh Tuhan. Tuhan, kami terus berdoa menyerahkan buat gereja kami, gereja Sidang Jemaat Allah. Dari PPP, PPD Banten, para pendeta, segenap jemaat dimanapun berada. Tuhan pasti memakai untuk memperluas kerajaan Allah di muka bumi dan Tuhan memberkati. Saya berdoa menyerahkan buat sidang jemaatku dari anak kecil hingga orang dewasa. Bahkan yang lanjut usia, Tuhan Engkau memberkati. Yang saat ini sedang membutuhkan pekerjaan, biar Tuhan sediakan pekerjaan yang tepat. Tuhan, mereka yang sedang membutuhkan pertolongan untuk melipat gandakan bis mereka, Tuhan akan berkati hidup mereka. Kami menyerahkan ekonomi jemaat ke dalam tangan kuasa-Mu. Biar Tuhan Engkau Jehovah Jireh Allah yang mencukupi menyediakan kebutuhan mereka. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani dalam ibadah raya kedua ini. Biar Tuhan akan memberkati. Yang mengembalikan segala pujian, hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Juga buat Saudara Ali yang berulang tahun. Biar Tuhan akan memberkati. Setiap rencana masa depan dalam kehidupannya pasti ada di tangan Tuhan yang akan memberkati hidupnya. Terima kasih ya Tuhan. Kami akan berpisah dengan yang lain dan Tuhan menyertai kami.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya Tuhan menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Angkatlah tanganmu kepada Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah, memberi kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya, Tuhan memberi damai sejahteranya. Akhirnya sidang Jumat tadi kasih Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Anak Allah Yesus Kristus namanya, persekutuan bersama dengan Allah Roh Kudus menyertai kita hari ini hingga Tuhan datang kali kedua menjemput kita sekalian. Dengan penuh sukacita, mari kita katakan bersama, amin. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu.